Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Untuk saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yaitu terkait pembelaan pada orang-orang yang senantiasa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita jangan kaget kalau mereka banyak yang membela. Sebab dalam Al-Quran Allah menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yang Allah sesatkan banyak dan yang Allah berikan hidayah juga banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yaitu sempalan-sempalan Islam yang mengaku Islam, paling sunnah, paling mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya mereka merusak Islam, senantiasa mengacak-ngacak Islam, lebih-lebih akidah yang mereka acak-acak, seperti yang ada pada video berikut ini. Dari lihat di YouTube kajian-kajian salafi ya, ustaz-ustaz salafi. Setelah itu saya lihat juga di website-websitenya. Justru saya menemukan hal yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang salafi itu sangat ketat sekali terhadap amalia-amalia. Tidak mau melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup sampai di situ ya. Tidak cukup hanya sekedar melihat di YouTube dan di website-websitenya saja. Saya semakin penasaran, saya datang di kajiannya. Sholat berjamaah bersama orang-orang salafi. Hingga sampai akhirnya saya menemukan satu kesimpulan. Ternyata misi terbesarnya orang-orang salafi itu satu, yaitu menegakkan tauhid. Itu misinya. Begitu mulia sekali misinya kan. Dari situlah saya paham bahwa ternyata selama ini orang-orang salafi itu dituduh yang buruk-buruk, di framing yang buruk-buruk. Dan bisa jadi yang framing buruk itu ya kelompok Syiah, karena kelompok yang paling menentang salafi ya Syiah, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman kalau mau tahu ya tentang ajaran salafi, coba hadir deh di kajian-kajian sunnah, kajian-kajian salafi. Nanti teman-teman akan temukan sendiri, akan simak secara langsung bahwa apa yang disampaikan di kajian-kajian salaf, qala Allah, qala Rasul. Dan itu sangat mulia sekali. Bukankah hidup kita ingin dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mati kita pun dimakamkan dengan prosesi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran yang ditambah-tambah, dikarang-karang sendiri. Ya, semoga semakin banyak yang sadar ya dengan begitu jelas dia membela orang-orang yang sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena mereka, para pemuka-pemuka agama itu selalu menyelewengkan makna ayat-ayat mutasyabihat. Di antaranya adalah seperti berikut. Mereka berakidah mujassimah yang mereka bela tentunya sangat jauh dari apa yang diperintahkan ataupun yang diperingatkan dalam Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mereka sengaja menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai akidah mereka, yang itu tentunya akidah yang sesat, menyesatkan. Apakah memang benar ada kelompok yang namanya Mujassimah, dan seandainya ada, siapakah tokoh-tokohnya? Allah alam bisawab ya, disebutkan dalam buku-buku firak ya, buku-buku firak ya, ada Mujassimah yang mengatakan seperti ini persis, seperti ini persis. Kalau tidak salah ada sebagian Rafidhah, ada yang bermadzhab Mujassimah mentakif bahwasanya seperti ini ya. Ya, ini ada ya, tapi mungkin sudah tidak ada zaman sekarang, tapi disebutkan dalam buku-buku firak yang bahas buku tentang firqah ya, dari kitab para ulama.
ya. Tapi saya rasa sekarang sudah tidak ada yang menyatakan demikian. Wallahu alam bisawab, ya. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari tangan layak dengan kebesarannya. Kursi itu letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama, sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Nah, sebagian ulama salah dalam hal ini dan dibantah oleh para ulama yang lain, seperti mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya Adam. Dan ini salah. Jadi Allah masih dalam bentuk cahaya, belum ketahuan, belum kelihatan, tapi manusia sudah tahu dan seluruh tahu pada saat itu ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertama kali kita akan lihat secara fisik Allah di surga. Tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya bilang misalnya, kenapa kita bilang seorang misalnya pencuri dikatakan tangan panjang? Padahal dia mencuri mungkin bukan pakai tangan, mungkin dia pakai komputer gini saja, tidak perlu tangannya dijulur-julur gini. Karena memang dia asalnya punya tangan atau tidak? Asalnya dia punya tangan. Asalnya dia punya tangan asli, maka kita gunakan tangannya itu sebagai kiasan sebagai pencuri. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau nggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Ya. Seperti saya mengatakan, telah datang batang hidungnya. Ya. Bukan hidungnya datang sendiri begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita nggak pernah bilang datang batang hidung meja, nggak ada, karena meja nggak punya hidung. Paham? Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat. Benar, bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini. Maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya nggak punya wajah, nggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting. Ya. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Maksudnya Tuhan gunakan tangan yang dinisbah kepada dia untuk muqabalah, untuk bertentangan dengan tangan yang ada pada manusia, tangan hakikat. So, makna tangan di sini tangan yang digunakan untuk berbaiat. Yang tangan tu boleh digunakan untuk baiat. Tangan yang kamu faham lah. Kalau kamu tanya apa makna tangan di sisi Allah, tangan yang kamu faham, tangan yang kamu guna untuk baiat tu, itulah maksudnya. Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan berarti sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama. Kita tak nganggap sama, berbeda sesuai keagungan besaran Allah. Monyet punya tangan tak? Kita punya tangan tak? Sama tak tangan kita dengan tangan monyet? Enggak. Lalu kenapa antum mau sama tangan antum dengan tangan Allah? Baju punya tangan, manusia punya tangan. Beda. Tangan manusia masuk tangan baju belum pernah masuk tangan manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, maka bergeserlah arasy itu seolah-olah bergesernya besi. Bila besi bergeser dia bunyi apa? Ghain itu. Wallahu a'lam bunyi itu macam mana, tapi seolah-olah kata Umar Al-Khattab. Mudah. Paling mudah. Allah ni maha besar. Kita jangan pandang ingat Allah tu kecil. A'udzubillah. Allah maha besar. Cuba bayang kalau malaikat yang memegang arasy Allah, malaikat yang pegang arasy Allah, antara telinga dan bau dia 70 tahun berjalan kaki. Ini dalam hadis yang sahih. Telinga dan bau, hingga ke bau. Antara telinga hingga ke bau. Telinga bagaimana, bau bagaimana, wallahu a'lam. Kita tak tahu.
Malaikat yang pegang. Ya, yang pegang arsy Allah. Nah, abang betapa besarnya Allah. Saya mau jawab pertanyaan. Kira-kira kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Memang manusia nggak mampu melihat Allah. Perlu Anda tahu. Ustaz, saya pernah mendengar kajian dari Ustadz Badru di mana Ustadz mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan dan kedua tangan Allah kanan semua. Lalu di kajian lain Ustadz menyatakan di mana pada hari kiamat nanti Allah menggenggam langit di tangan kanan dan bumi seisinya di tangan kiri. Pertanyaannya bagaimana mengkompromikan kedua hadis tersebut, Ustaz? Silakan. Memang ada hadis juga yang menyebutkan demikian. Iya. Namun, ya, pertama, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Allah mempunyai tangan kiri itu hadis yang syadz. Atau yang kedua, kata para ulama, ya, kalaupun misalnya hadis tersebut sahih, maka maksudnya itu dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Akan tetapi, ya, wallahu alam yang kuat bahwa hadis itu syadz, dan hadis syadz tidak bisa jadikan hujjah. Dan pada waktu itu, ya, saya juga setelah kajian ada yang menegur, Ustaz kok bilang tangan kiri? Saya bilang keceplos, ya, atau sabqul lisan, ya, kesalahan lisan. Tapi ya, itu sebuah kesalahan tentunya, yang rajih, yang kuat, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasannya kedua tangan Allah kanan, ya, Allahu a'lam. Tidak mungkin Allah menjadikan lafal tangan sebagai kinayah kecuali Allah benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan kecuali Allah benar-benar punya tangan. Kalau Allah benar tidak punya tangan, ngapain dijadikan kiasan? Contohnya Allah punya wajah. Ya betaghi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Baik. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Ustaz, maksudnya mengharap wajah Allah itu maksudnya ikhlas. Iya, memang itu maksudnya ikhlas. Tetapi tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali Allah punya wajah yang hakiki. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'ah telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya wajib diyakini. Tangan, iya, tangan. Yang dimaksud tangan itu apa? Pertanyaan ini yang tidak wajar. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Itu. Maka orang yang mengatakan bahwa betul Allah punya tangan, tapi maksud tangan di sini wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Ini benar apa salah? Salah. Apa istilahnya? Tafwid. Tafwid ini tipis seolah ini manhaj salaf. Diserahkan kepada Allah, ini salah, ini keliru. Tangan bukan wallahu a'lam. Apakah Anda berkata, oh binatang ini matanya tidak seperti mataku? Ya memang benar matanya tidak seperti mataku. Tapi Anda kebayang mata atau tidak? Tangannya tidak seperti tanganku. Wajahnya tidak seperti wajahku, semuanya begitu. Lah inilah makanya Mujassimah baru ini mengatakan Allah bertangan tidak seperti tanganku. Ini kalimat yang tidak bermakna. Akan tapi kaum ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati mengantisipasi jangan sampai masuk dalam kebingungan di dalam pemahamannya. Karena semua orang punya pengalaman tentang tangan, tentang mata, tentang betis. Makanya ada dua manhaj tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau atau ditakwili, dan takwilnya pun dengan hujjah yang kuat, dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang mutawatir, bukan asal takwil. Ini adalah manhaj kita. Nah, mujassimah baru itu tidak sampai derajat kafir karena apa? Dia itu masuk pengen keluar.
Termasuk bagaimana menetapkan tangan dan seterusnya, tapi setelah itu dibikin keluar. Saya tidak mau seperti Mujassimah. Maka dari sisi ini mereka tidak dianggap sebagai kafir, tapi mereka telah sesat di dalam berakidah. Jadi sholat di hadapan mereka sah tapi makruh. Selesai. Inilah yang Rasulullah SAW takutkan ketika Rasulullah SAW memperingatkan pada sahabatnya itu, innama akhafu ala ummati al-a'immata mudillin. Itu yang paling aku takutkan atas umatku adalah pemuka-pemuka agama yang sesat, menyesatkan. Jadi berhati-hatilah ketika kita ingin mengambil ilmu daripada para guru-guru, tentunya dengan kita senantiasa berhati-hati dan senantiasa mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan taufik dan hidayah yang akan Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.